Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lulu Anissa Syaputri dengan NIM 231011065 dari kelas IK 23A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah Sistem Operasi. Proyek ini berjudul membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim dan menggunakan Linux Ubuntu yang diimplementasikan pada VirtualBox. Next, latar belakang. Dalam lingkungan kerja tim yang melibatkan banyak anggota, pengelolaan file dan direktori yang aman dan terorganisir menjadi sangat penting. Setiap tim membutuhkan akses terbatas ke direktori tertentu untuk menjaga kerahasiaan data, mencegah akses yang tidak sah, dan memastikan kolaborasi berjalan efisien. Sistem operasi Linux, khususnya melalui Ubuntu, yang dijalankan di VirtualBox menyediakan fitur manajemen perizinan file dan direktori yang fleksibel dengan penggunaan grup, izin RWX, serta penerapan sticky bit. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk membangun sistem direktori dengan akses terbatas yang memungkinkan tim bekerja dengan keamanan dan efisiensi yang optimal. Adapun tujuan dari proyek ini ialah: pertama, mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX. Kedua, membatasi akses ke subdirektori untuk anggota grup tertentu. Ketiga, menerapkan sticky bit pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Keempat, menguji keberhasilan proyek. Next, kita masuk ke pembahasannya. Membuat struktur direktori utama dan subdirektorinya. Pertama-tama, masukkan perintah script spasi section.log. Perintah ini digunakan untuk merekam seluruh aktivitas yang terjadi di terminal ke dalam sebuah file log. Setiap perintah serta output yang muncul di terminal selama sesi ini akan dicatat ke dalam file tersebut yang bernama section. Perekamannya akan terus berlangsung sampai dihentikan dengan menggunakan perintah exit. Berikutnya, perintah mkdir yang digunakan untuk membuat direktori baru, lalu saya menggunakan saya sebagai direktori utamanya. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada direktorinya, bisa menggunakan perintah ls untuk menampilkan daftar isi direktori. Itu sudah ada NIM yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah mkdir dan juga termaksud script section.log-nya yang sudah saya buat di awal. Berikutnya ada perintah cd atau change directory untuk masuk ke direktori tertentu. Contohnya, saya masuk ke dalam direktori NIM yaitu 231011065. Setelah masuk, saya membuat subdirektorinya yaitu tim A, tim B, tim C, dan ser dengan perintah mkdir. Dan outputnya itu tim A, tim B, tim C, dan ser. Next, membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Nah, setelah berhasil membuat subdirektori, selanjutnya saya membuat pengguna baru di sistem dengan nama tim A, tim B, tim C, dan altim. Masukkan perintah sudo spasi group add spasi nama grup. Sebagai contoh, saya masukkan sudo group add tim A, sudo group add tim B, sudo group add tim C, dan sudo group add altim atau grup bersama. Kemudian, masukkan perintah cat spasi slash etc slash group spasi pipe grep spasi tim untuk menampilkan output grupnya. Cat etc group, perintah ini digunakan untuk menampilkan isi file etc group yang berisi daftar grup dalam sistem Linux. Lalu perintah grep digunakan untuk mencari baris yang mengandung kata tim. Selanjutnya, kita membuat user dan passwordnya masing-masing agar nantinya bisa dimasukkan ke dalam grup. Di sini saya membuat 4 user dengan perintah sudo user add, lalu nama user yang diinginkan yaitu Andi, Lulu, Anissa, dan Saputri.
Setelah membuat user, saya akan membuatkan paspor pada setiap user. Untuk membuat paspor, gunakan perintah sudo spasi passwd, spasi nama user, contohnya sudo passwd Andi, lalu tekan enter. Dan masukkan paspor yang diinginkan, lalu retype paspor. Untuk memverifikasinya, jika benar akan muncul notif paspor update successfully. Lakukan step ini hingga semua user memiliki paspor. Untuk menambahkan user ke grup, perintah yang digunakan adalah sudo spasi usermod spasi min ag, spasi nama grup, spasi nama user. Saya menambahkan user Andi ke grup A dengan perintah sudo usermod min ag tim A Andi. Kemudian saya menambahkan user Lulu ke grup yang sama, yaitu sudo usermod min ag tim A Lulu. Kemudian user Anissa saya masukkan ke grup tim B, sudo usermod min ag tim B Anissa. Selanjutnya user Syaputri saya masukkan ke tim C, sudo usermod min ag tim C Syaputri. Nah, terakhir saya tambahkan semua user ke grup Altim untuk keperluan kolaborasi umum, yaitu sudo usermod min ag altim Andi, sudo usermod min ag altim Lulu, sudo usermod min ag altim Anissa, sudo usermod min ag altim Syaputri. Setelah proses ini selesai, saya memverifikasi hasilnya dengan perintah cat spasi /etc group pipe grab tim. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap user sudah berhasil dimasukkan ke grup yang sesuai. Nah, tim A itu ada Andi dan Lulu, dan untuk tim B ada Anissa, tim C itu ada Syaputri, lalu Altim itu semua user terdaftar pada grup ini, yaitu Andi, Lulu, Anissa, dan Syaputri. Next, saya akan menetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Di sini ada foto sebelum diubah kepemilikannya, lalu kita akan mengubah menggunakan perintah seperti sudo caon ubuntu .2 tim A, sudo caon ubuntu .2 tim B, sudo caon ubuntu .2 tim C, sudo caon ubuntu alt tim share, lalu tekan ls-l untuk menampilkan detail direktorinya. Next, mengatur izin pada direktori tim. Perintahnya yaitu sudo chmod digunakan untuk mengubah izin akses file atau direktori. Nah, min r775/home/ubuntu, perintah ini memberikan izin rekursif pada semua file dan subdirektori dalam direktori /ubuntu direktori /home/ubuntu .2. 7 itu menandakan RWX, berarti pemilik memiliki akses penuh, read, write, execute. Dan 7 yang kedua itu group memiliki akses penuh. Terakhir ada 5, itu R sama X atau lainnya. Lalu untuk izin pada direktorinya itu ada sudo chmod 770 tim A. Izin ini memberikan pemilik dan grup akses penuh, dan untuk other tidak memiliki akses sama sekali. Terus sudo chmod 770 tim B, izin ini memberikan pemilik dan grup akses penuh, dan untuk ordernya tidak memiliki akses sama sekali. Terus sudo chmod 770 tim C, sama seperti tim A dan tim B, grup tim C hanya memberikan akses penuh kepada pemilik dan grup. Lalu kita akan menetapkan sticky bit pada direktori share dengan perintah sudo chmod 1770 cert yang ditandai dengan huruf T kapital. Dalam izin, 1 itu mengaktifkan sticky bit untuk mencegah penghapusan file dalam direktori share oleh anggota grup lainnya, kecuali pemilik file. Dan untuk
kombinasi izin 770 memberikan akses penuh hanya kepada pemilik dan grup Altim. Baik, selanjutnya kita akan menguji akses sebagai user Andi. Pertama-tama saya membuat file di tim A karena Andi ini sudah terdaftar pada direktori tim A. Lalu gunakan perintah su Andi, lalu enter dan masukkan password usernya. Nah, untuk masuk ke direktori tim A, gunakan perintah cd spasi /home/ubuntu/2310111065/tim A, kemudian membuat file bernama file andi.txt menggunakan text editor nano. Perintahnya yaitu nano spasi file andi.txt. Di dalam file tersebut saya menulis isinya yaitu halo Andi strip dokumen tim A. Setelah selesai menulis, simpan file tersebut dengan kombinasi tombol Ctrl O untuk menyimpan, Enter untuk konfirmasi nama file, Ctrl X untuk keluar dari text editornya. Selanjutnya membuat file di direktori share sebagai user Andi. Kita berpindah dulu ke direktori share. Perintahnya yaitu cd spasi /home/ubuntu/2310111065/share. Sama seperti langkah membuat file di tim A, pada direktori share saya memberikan file bernama searchandi.txt dengan perintah nano. Perintahnya yaitu nano searchandi.txt. Isi filenya adalah halo semua, perkenalkan saya Andi, strip dokumen search. File ini disimpan dengan langkah sama seperti sebelumnya, yaitu Ctrl O lalu enter dan Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya menguji akses pada grup sebagai user Andi. Saya akan mencoba mengakses direktori lain untuk melihat hak akses. Nah, di sini direktori tim A itu dapat melihat file seperti file andi.txt dan file lulu.txt karena Andi ini adalah anggota grup dari tim A. Terus direktori tim B dan tim C, Andi mendapatkan pesan permission denied karena Andi bukan anggota grup tersebut. Untuk direktori share, Andi dapat melihat semua file searchandi.txt, searchlulu.txt, searchanisa.txt, searchsyaputri.txt karena direktori ini memiliki izin akses untuk seluruh anggota grup atau Altim. Next, menampilkan isi file. Nah, untuk menampilkan isi file di masing-masing direktori tim A menggunakan perintah cat spasi nama file dot jenis filenya. Contohnya cat spasi file andi.txt. Hasilnya adalah halo saya Andi strip dokumen tim A. Kemudian dapat juga menampilkan isi file yaitu file lulu.txt karena lulu juga termaksud dalam tim A. Nah, untuk direktori Andi dapat menampilkan isi filenya seperti chat searchandi.txt, chat searchlulu.txt, chat searchanisa.txt, chat searchsyaputri.txt. Hasil outputnya nanti yaitu halo semua, perkenalkan saya Andi strip dokumen search. Begitu juga dengan file yang lainnya, bisa dilihat dari kode di atas ini. Nah, selanjutnya kita uji akses sebagai user Lulu. Di sini pertama saya membuat file di tim A karena Lulu ini sudah terdaftar pada direktori tim A. Lalu gunakan perintah su Lulu, lalu enter dan masukkan passwordnya. Nah, kita masuk ke direktori tim A dengan perintah cd spasi /home/ubuntu/2310111065/tim A.
Kemudian membuat file bernama file lulu.txt menggunakan editor teks nano. Perintahnya itu nano spasi file lulu.txt. Di dalam file tersebut saya menuliskan isinya, halo saya Lulu, strip dokumen tim A. Setelah selesai menulis, simpan file tersebut dengan tombol Ctrl O untuk menyimpan, enter saja untuk konfirmasi nama file, lalu Ctrl X untuk keluar dari teks editornya. Selanjutnya membuat file di directory search sebagai user Lulu. Kita berpindah dulu ke directory search. Nah, perintahnya itu cd spasi /home/ubuntu/2310.110.65/search. Sama seperti langkah membuat file di tim A, pada directory search saya memberikan file bernama search.lulu.txt dengan nano. Perintahnya yaitu nano search.lulu.txt. Isi filenya adalah, halo semua, perkenalkan saya Lulu, strip dokumen search. File ini disimpan dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, Ctrl O, lalu enter, dan Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya, menguji akses pada grup sebagai user Lulu. Saya akan mencoba mengakses direktori lain untuk melihat hak akses. Direktori tim A itu dapat dilihat oleh Lulu seperti filenya Andi dan filenya Lulu, karena Lulu ini adalah anggota grup dari tim A. Nah, untuk direktori tim B dan tim C, Lulu tidak dapat melihatnya, lalu mendapatkan pesan notif permission denied karena Lulu bukan anggota grup tersebut. Untuk directory search, Lulu dapat melihat semua file yang dibuat tadi. Nah, karena direktori ini memiliki izin akses untuk seluruh anggota grup atau all team. Next, menampilkan isi file. Untuk menampilkan isi file di masing-masing direktori, di direktori A menggunakan perintah cat spasi nama file dot jenis filenya. Contohnya cat spasi file lulu.txt. Hasilnya adalah, halo saya Lulu, strip dokumen tim A. Kemudian dapat juga menampilkan isi file yaitu file andi.txt karena Andi juga termasuk dalam tim A, satu grup, dia Lulu dan Andi. Di directory search, Lulu dapat menampilkan isi file seperti cat search, menampilkan isi seperti cat spasi search lulu.txt, cat search andi.txt, cat search anissa.txt, cat spasi search syaputri.txt. Hasil outputnya itu nanti akan sama karena kita sudah membuatnya tadi di awal. Nah, itu akan outputnya sama. Bisa dilihat dari kode di atas ini. Nah, selanjutnya kita uji akses sebagai user Anissa. Pertama, membuat file di direktori tim B. Karena Anissa ini user tim B. Nah, kita masuk dulu ke dalam direktorinya. Perintahnya itu cd spasi /home ubuntu perintahnya itu cd spasi /home ubuntu /2310.110.65/tim B. Kemudian saya membuat file bernama file anissa.txt menggunakan nano. Perintahnya adalah nano spasi file anissa.txt. Isi filenya itu halo saya Anissa, strip dokumen tim B. Setelah selesai, dapat menyimpannya dengan langkah berikut. Ctrl O untuk menyimpan, lalu enter untuk konfirmasi nama, lalu exit untuk keluar dari teks editornya. Selanjutnya, membuat file di directory search sebagai user Anissa. Pertama, kita masuk dulu ke dalam direktorinya menggunakan perintah cd spasi /home
/ubuntu/2310111065/cert. Lalu kita membuat file bernama certanissa.txt. Perintahnya nano spasi certanissa.txt. Lalu kita isi filenya yaitu halo semua, perkenalkan saya Annisa strip dokumen cert. Lalu save. Next, menguji akses pada grup sebagai user Annisa. Di dalam direktori tim B, Annisa dapat melihat dan mengedit file di dalam direktori ini karena Annisa adalah anggota grup tim B. Untuk direktori tim A dan tim C, Annisa akan mendapatkan pesan permission denied. Karena Annisa bukan anggota grup tersebut. Kemudian, direktori cert, Annisa dapat melihat semua file karena direktori ini dapat diakses oleh semua anggota grup. Selanjutnya, menampilkan isi file sebagai user Annisa. Kita dapat menampilkan isi file tetapi kita masuk terlebih dahulu ke direktorinya. Seperti tim B dan cert, lalu tekan ls untuk menampilkan isi direktorinya dan akan muncul isi file yang sudah dibuat seperti chat file annisa.txt. Ini adalah dari tim B, lalu chat cert annisa.txt ini adalah dari direktori cert. Hasilnya akan menampilkan isi file yang telah dibuat tadi. Terakhir, uji akses sebagai user Syaputri. Membuat file di direktori tim C, kita masuk dulu ke direktori timnya. Perintahnya yaitu cd spasi /home/ubuntu/2310111065/tim C. Lalu membuat file bernama file syaputri.txt. Perintahnya itu nano file syaputri.txt. Isi filenya halo saya Syaputri strip dokumen C. Untuk menyimpan file, langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu Ctrl O untuk save, lalu enter, terus exit. Ctrl X untuk exit. Terus selanjutnya membuat file di direktori cert. Masuk ke direktori cert terlebih dahulu untuk membuat file. Perintahnya yaitu cd spasi /home/ubuntu/2310111065/cert. Lalu membuat file bernama cert/syaputri.txt menggunakan perintah nano. Isi filenya halo semua, perkenalkan saya Syaputri strip dokumen cert. Next, menguji akses pada grup sebagai user Syaputri. Direktori tim C, Syaputri dapat melihat dan mengedit file di dalam direktori ini karena dia adalah anggota grup tim C. Untuk direktori tim A dan tim B, Syaputri akan mendapatkan pesan permission denied karena dia tidak bergabung dalam grup tersebut. Dan pada direktori cert, Syaputri dapat melihat semua file yang ada karena direktori ini dapat diakses oleh grup Altim. Next, menampilkan isi file. Sama saja seperti perintah-perintah sebelumnya. Dan ketikkan cat file syaputri.txt untuk menampilkan file pada tim C dan chat cert syaputri.txt untuk menampilkan file pada cert. Hasilnya ini akan menampilkan isi file yang kita buat tadi. Oke, next. Ini adalah tree dari direktori utama, yaitu NIM saya 2310111065 dan sudah tersusun dengan rapi, memiliki 5 direktori dan 8 file. Lalu ketikkan exit untuk memberhentikan perekaman di terminal dan akan muncul notif script down.
Nah, next. Adapun kesimpulannya ialah manajemen perizinan file adalah proses pengaturan akses terhadap file dan direktori untuk memastikan keamanan data dan efisiensi kerja dengan mengelola izin RWX, read, write, execute, serta memanfaatkan fitur grup dan atribut seperti sticky bit. Pengguna dapat membatasi akses sesuai kebutuhan dan mencegah tindakan yang tidak diizinkan seperti penghapusan file oleh pengguna lain. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai pembuatan sistem direktori dengan akses terbatas menggunakan Linux Ubuntu. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dan penyampaian atau kesalahan selama presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.